Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rekan-rekan sekalian dimanapun berada, pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bu Helwa yang telah mengalami perjalanan cuci darah selama 12 tahun lebih. Assalamualaikum Bu Helwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu rasanya setelah 12 tahun cuci darah Bu? Nah, Ya, kalau seseorang pasien gagal ginjal dan melakukan cuci darah 12 tahun, apa yang paling diharapkan oleh seorang pasien itu? sehat kembali. Iya, tentu saja. Itu suatu impian bagi seorang pasien gagal ginjal. Mimpi sehat kembali itu seolah-olah hampir tidak pernah mungkin bisa terjadi. Tapi yang tidak mungkin terjadi bagi Allah, segala sesuatu yang bisa mungkin terjadi, ya kan Bu? Iya, betul. Alhamdulillah. Gimana Bu ceritanya Bu? Dari Ya. mulai waktu itu kok bisa sehat kembali seperti sekarang ini, bagaimana ceritanya Bu? Mungkin bisa ceritakan mulainya. Alhamdulillah sejak 8 Maret 2018 saya tidak cuci darah lagi. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas suatu nikmat yang luar biasa yang diberikan pada saya di satu pagi sekitar jam 5:30 di bulan Maret, di tanggal 8 Maret 2018 saat telepon rumah berbunyi. Jam berapa kira-kira Bu, waktu itu? Awalnya berbunyi karena telepon ada di lantai bawah dan saya di lantai atas. Serasa aneh kali ya, zaman sekarang kok masih orang telepon pakai telepon rumah. Orang biasanya telepon pakai HP ya. Tapi ini telepon rumah berbunyi. Ada apa ya dan dari siapa? Di pagi, boleh bilang di pagi-pagi jam 5:15 ini ada telepon. Nah, Musim dingin lagi Bu ya? musim dingin lagi. Jadi Belum sholat subuh ya Bu? sudah surat subuh. Oh, sudah. Ya. Nah, lalu kira-kira 10 menit lagi telepon itu berulang. Dan 10 menit kemudian berulang. Saya pikir ini kayaknya serius nih telepon nih gitu ya. Lalu saya meminta suami saya untuk coba deh angkat teleponnya, barangkali ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan oleh seseorang di pagi hari ini gitu. Ya, lalu setelah suami mengangkat, wow, ternyata dari rumah sakit Oh, Lubek. saya yang kaget dong Bu. Hah? Saya yang kaget waktu itu. Oh gitu ya Pak ya gitu. Jadi ternyata telepon dari rumah sakit Lubek yang mengabarkan ada ginjal untuk saya gitu, dan saya harus segera berangkat ke Lubek secepat mungkin untuk melakukan transplantasi ginjal. Tapi apakah mudah melakukannya? Ibu masih ingat nggak apa katanya telepon itu, bunyi apa katakannya? Katakannya saat saya bilang bahwa saya punya masalah paratormon, lalu jangan pikir kapan dulu, sekarang juga berangkat ke Lubek. Saya tunggu paling lambat jam 8. Sebelumnya ada lagi, sebelum itu dia telepon pertama, nggak jam 8, dia bilang jam 7 kan? Iya jam 7, tapi saat saya kan harus kontak rumah sakit klinik tempat saya cuci darah seminggu 3 kali itu. Tapi kebetulan klinik belum buka pagi itu. Jadi kita harusnya kan lapor dulu ke klinik, baru dokter yang biasa menangani saya untuk saat cuci darah, kalau cuci darah dia yang memutuskan seharusnya. Tapi karena sulit dikontak, akhirnya rumah sakit UKSH Lubek berangkat sekarang juga. Jadi di mana jarak antara Hamburg dan Lubek kurang lebih 80 km kali ya gitu. Jadi itu yang harus, rasanya mimpi. Mungkinkah gitu. Sesuatu yang sudah saya tunggu ya sejak 2 minggu pertama cuci darah. Saya mulai cuci darah di 19 September 2006. Jadi itu awal pertama kali saya cuci darah. Nah, setelah 2 minggu cuci darah, setiap pasien gagal ginjal yang berada di Eropa ini bisa mendaftarkan memohon untuk mendapatkan donor ginjal. Nah, setelah memenuhi persyaratan yang diminta oleh pusat donor se-Eropa. Nah, saya sudah mendaftarkan sejak 2 minggu awal pertama cuci darah. Nah,
gitu, yang dokter mengatakan mungkin sekitar 3 tahun, mungkin 6 tahun, mungkin 9 tahun, dan akhirnya setelah 12, hampir 12 tahun cuci darah, 11,5 jadi ibu ya? iya kira-kira 11,5 gitu. Jadi tiba-tiba telepon yang ditunggu lama ternyata akhirnya Jangan kan ibu. bunyi juga. Saya juga kaget waktu itu. Kan saya terima, kan ibu suruh saya terima. Katanya, Pak, Bapak harus segera ke Lubek, ditunggu jam 7. Saya bilang, nggak bisa. Bapak harus telepon dulu ke klinik. Oh, nggak bisa. Pokoknya tidak usah cerita-cerita lagi. Klinik mana, Pak? Saya bilang ke klinik dialisis, saya bilang. Kan prosedurnya begitu. Enggak, sekarang Anda, bilang ke Anda ya, bersama istri Anda harus segera datang ke Lubek jam 7. Saya bilang nggak bisa. Gitu. Terusnya, itu datang lagi, telepon lagi, kedua kali. Ketemu kedua kali, mereka bilang, sekarang udah jam berapa nih? Anda ditunggu jam 8 katanya. Oke, harus berdua sampai sana. Waduh, kita luar biasa bingungnya ya, Bu ya. Ya, dak dikduk, benar teh, betul ya gitu, betul. Itu kayaknya akan terjadi gitu, rasanya mimpi gitu ya. Masih tetap tidak percaya sampai kita akhirnya berangkat ke UKSH Lubek dan mulai datang dan melakukan pendaftaran dan sebagainya, mulai melakukan pengetesan ambil darah dan juga cek seluruh organ tubuh. Nah, setelah itu baru keluar hasil dari Mungkin labor itu yang begitu mengejutkan dokter, yang dokter berpikir ulang, ya kan Pak? betul. Mungkin sebenarnya kita udah kasih tahu ke mereka. Kita juga udah tahu bahwa sudah diperingatkan, ibu tidak akan dapatkan transplantasi kalau ibu punya masalah dengan tiroid hormon itu belum selesai, dan ibu harus segera angkat operasi paratiroid itu, ya kan? Nah, itu sebelumnya kita diberikan itu. Betul. Makanya kita jadi ketika berangkat ke sana itu kita dengan Ya teh. ragu-ragu gitu ya, apakah bisa dilaksanakan, apakah tidak, ya. Ya betul sekali. Tapi akhirnya kita bilang, ya sudahlah, kita di hal sana kita akan coba aja ya. Ya, ya karena memang awalnya saya sudah siap-siap untuk operasi tiroid lebih dahulu. Paratiroid lebih dahulu, yaitu terpilih adalah 5 April 2018, sementara telepon yang bunyi adalah 8 Maret 2018. Jadi selisih sekitar 1 bulan seharusnya. Bulan depan saya operasi dulu. Setelah operasi paratiroid baru saya melakukan persiapan untuk menerima donor ginjal. Tapi Allah menghendaki lain, ya Pak ya. Jadi walaupun setelah pemeriksaan ke dokter kepala transplantasi di Rumah Sakit UKSH Lubek menyatakan satu hal yang riskan, ya, berisiko tinggi, orang punya masalah paratiroid yang sangat tinggi nilainya, yaitu 1000 ya. Nilai saya di atas 1000 nilai paratiroid, nah sedangkan normalnya adalah di bawah 65. Jadi begitu menurut perkiraan dokter, apabila nilai PTH itu tinggi, maka barang siapa melakukan transplantasi dengan nilai PTH tinggi, maka kemungkinan besar operasi akan gagal gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh dokter kepala transplantasi tersebut gitu. Tapi apakah perkiraan manusia itu betul-betul itu yang mengkhawatirkan Ibu ya. Waktu ya, itu mengkhawatirkan bahwa kayaknya kita tidak akan melaksanakan operasi ini karena masih punya masalah dengan paratiroid, sehingga kita bersiap-siap dengan segala kemungkinan, kalau jadi atau tidak jadi, kita udah memutuskan untuk pergi dan untuk memutuskan juga untuk siap kembali pulang, Ibu. Iya, betul sekali. Jadi tapi manusia berencana, manusia memperkirakan ya, tapi tidak ada yang mutlak ya. Alhamdulillah Allah punya kuasa yang berbeda ya. Jadi bila Allah menghendaki A, maka A lah yang terjadi, walaupun dokter memperkirakan B. Ya, alhamdulillah Bu ya, setelah mulai pemeriksaan pertama dinyatakan semuanya bagus kecuali paratiroid. Kemudian diperiksa lagi tahap kedua dengan jantung, paru-paru, semuanya cek darah, terutama saluran air kencing Pak, yang harus dalam keadaan sehat gitu. Karena nanti kan ginjal baru itu kan akan diletakkan di sebelah kanan dekat saluran air kencing. Jadi ya, saluran itu harus dalam kondisi sehat gitu Pak. Sebelah kanan, jadi setelah semua hasilnya dinyatakan bagus gitu, tidak ada masalah, cuman masalah PTH yang nilainya di atas 1000,
akhirnya diputuskan untuk Lanjut, Bu, ya. lanjut operasi. Lanjut ya untuk pemeriksaan lebih lanjut ya. Iya. Saya ingat kita sampai untuk pemeriksaan Itu lebih lanjut. ya pemeriksaan lebih lanjut untuk operasi dengan mulai memperkirakan bagian mana daripada perut saya yang akan boleh bilang dipotong, dibuka gitu ya. Itu mulai dibuat gambar di perut saya gitu, apa yang harus dilakukan dan apa yang akan operasi seperti apa, diterangkan dengan sangat jelas pada saat itu. Iya. Ya, Istilahnya itu marka incision, tanda-tanda marka untuk pemotongan operasi oleh dokter spesialis yang akan melaksanakan operasinya ya. Betul. Jadi setelah itu diperkirakan bahwa ginjal yang baru itu yang akan ditanam di dalam tubuh saya, mungkin orang akan memperkirakan seperti apa ya, gitu ya, bentuk daripada organ ginjal yang akan dititipkan di dalam tubuh saya, bentuknya adalah dalam bentuk seperti ini, gitu ya, styrofoam seperti ini ada ginjal yang akan ditanamkan di tubuh saya. Nah ini yang pada saat sebelum saya masuk kamar operasi, berilah salam kepada ginjal baru ini gitu ya. Selamat datang di tubuhku gitu ya. Itu yang betul-betul, dan genggamlah gitu ya. Ini ada talinya gitu ya, suruh digenggam. Jadi katakan selamat datang di tubuhku gitu ya. Harus mengucapkan salam sehingga katanya kita memberikan salam semoga dia masuk ke tubuh kita pun dalam keadaan organ-organ lain bisa menerimanya. Alhamdulillah gitu. ya. Jadi seperti itu. Itu udah jam berapa tuh? Akhirnya saya memang berdoa, ya Allah, karena ini adalah operasi besar, saya terus terang takut sekali gitu ya. Ya Allah, saya ingin menyelesaikan urusan ruhiyah saya sama Allah gitu ya. Jadi saya pengen sekali kalau memang operasi itu setelah maghrib. Sementara waktu itu di tanggal 8 Maret itu maghrib itu sekitar jam 6 ya. Jadi diperkirakan jam 3 ternyata molor karena ginjal baru belum datang. Nah, alhamdulillah saya masih bisa sholat karena operasi ternyata dimulai jam 7 ya Pak ya. Jadi saya bisa sholat, lalu saya jamak dengan Isya, dan saya bisa melakukan zikir selesai semua. Alhamdulillah, jika Allah memberikan umur panjang dan saya sehat kembali, alhamdulillah. Tapi jika Allah mengambil saya untuk kembali pada saat operasi, saya sudah menunaikan tugas saya sebagai seorang muslim untuk sholat maghrib dan isya dan juga zikir petang yang sudah saya lakukan. Jadi saya berharap kalau memang operasi gagal, saya sudah kembali dalam keadaan bersih. Jadi memang dalam statistik kita tahu operasi ini operasi besar ya. Dalam statistiknya itu kira-kira 10% daripada operasi itu katanya dalam 1 tahun pertama gagal ya. Nah itu yang kita khawatirkan ya. Yang kedua juga karena ini operasi besar, semua bisa terjadi. Kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Oleh karena itu kita waktu itu kita sudah benar-benar pasrah ya pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan operasi ini. Sebetulnya Bapak yang ketakutan. Saya betul-betul alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tiba-tiba yang sebetulnya operasi transplantasi ginjal itu ada satu yang saya takutkan dalam seumur hidup. Karena saya pernah melihat video transplantasi ginjal, ternyata sangat menyeramkan buat saya. Tapi saat itu entah kenapa saya juga nggak tahu, saya begitu tenang, tidak ada rasa takut sama sekali. Malah suami dan anak-anak yang terlihat tegang dan dalam keadaan ketakutan gitu ya. Tapi saya alhamdulillah, saya betul-betul bersyukur pada Allah. Allah hilangkan rasa takut itu. Saya betul-betul pasrah pada Allah. Saya mohon diberikan yang terbaik. Gitu. Mungkin bisa diceritakan bagaimana tim dokter yang akan mengoperasi itu datang bersilih berganti dan menyapa dengan sangat ramah dan profesional ya mungkin, dan juga mereka memperhatikan prosedur-prosedurnya gimana? Ya Pak, jadi satu tim yang kompak ya. Jadi beda dengan mungkin di negara kita atau negara lainnya. Kalau di sini di Jerman ini saya lihat satu tim kepala transplantasi itu satu dokter spesialis sendiri. Lalu tim operasi itu ada satu tim sendiri. Jadi dengan dokter yang berbeda. Lalu tim dokter itu, nah nanti yang memeriksa harian juga berbeda lagi. Tapi penanggung jawab operasi
selama 3 hari pertama dia bertanggung jawab penuh dengan saya ataupun dengan pasien-pasien yang lain. Saya masih ingat tuh ketika pertama kali si dokter yang mau operasi datang mengenakan diri, kemudian saya tanya, dok, bagaimana dengan kondisi ginjalnya? Kan kita sudah diberi wanti-wanti sebelumnya bahwa kalau nanti ada ginjal, kamu tanya. Betul. Terus gimana kata dia dokternya? Kata si dokter gini, gak usah khawatir, ini made in Germany gitu ya Pak. Jadi made in Germany. Kayak gitu. mobil aja. Kayak mobil aja gitu ya. Memang barang-barang Jerman itu kan terkenal kualitasnya nomor 1 gitu ya. Jadi dibilang ini maksudnya dia good quality ya, gitu maksudnya. Tapi dia jawabnya seperti itu gitu. Jadi tapi dokternya itu saya kira seorang dokter yang profesional dan ramah ya Bu ya. Iya betul. Dan mungkin orang bertanya-tanya dari manakah saya mendapatkan ginjal? Dari seorang pasien yang meninggal dunia, dan saat saya akan melakukan transplantasi tidak diberitahu info tentang pasien orang yang meninggal tersebut yang menyumbangkan donornya ginjal itu ke saya. Nah, kita tidak tahu informasi dia di mana, tinggal di mana, ya usia berapa. Tapi setelah selesai transplantasi baru saya dan suami diberitahu info jelasnya. Enggak juga, enggak ada dikasih nama. Cuma sedikit umur ya. sekitar 40 Pak. Enggak, 38. 38. Dan kalau jenis kelamin laki-laki. Udah semesti itu aja. Ya betul. Udah semesti itu. Enggak ada informasi lagi. Jadi memang ini ada ginjal dari donor yang sudah meninggal yang kita enggak diketahui persisnya seperti karena apa dan sebagainya, tapi mereka sudah melakukan prosedur yang yang sudah ditetapkan untuk proses pengambilan, kemudian pembersihan dan persiapan untuk transplantasinya ya Bu ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Tapi ada itu ya Pak ya. Saya beda dengan kalau di Indonesia kita operasi yang nungguin seorang sekampung di ruang depan kamar operasi ya. Kalau di sini semua keluarga suruh pulang gitu ya. Nanti setelah selesai operasi baru dikabari operasi sudah selesai dan saya bilang Nyonya Balwa sudah dikembalikan ke ruang perawatan. Operasi mulai jam berapa kira-kira Bu? Jam 7 saya masuk ke ruang ada pengecekan lagi apakah saya sadar bahwa saya akan melakukan operasi. Dia tanya dan apakah sudah mengerti tentang anestesi, terus ditanya. Ya, mereka ingin yakin bahwa saya itu dalam keadaan sadar bahwa akan melakukan transplantasi ginjal. Setelah dicek oleh 2 orang dokter yang menyambangi saya di ruang dekat operasi tapi bukan ruang operasi, baru setelah itu sekitar jam 7, setengah 8 kurang 10 baru saya pindah ke ruang operasi. Dan operasi mulai kira-kira jam 8 kira-kira? Kayaknya nggak jauh setengah 8 gitu, belum jam 8 ya? Iya gitu. Karena saya sudah diberikan bius ya, jadi saya nggak tahu lagi setelah itu. Dan kira-kira sampai jam 10 malam mungkin ya, jam 11. Saya pakai pindah ruangan ICU yaitu jam hampir setengah 1. Jadi kalau nggak salah proses operasinya itu sekitar kurang lebih 4 jam ya. Dari jam 7 mungkin setengah 8 mulai kira-kira. Setengah 8 sampai mungkin sampai jam 11 mungkin ya, sampai jam 11 ya. Setelah itu kan di ruang itu dulu ruang stabilisasi. Ya. Kemudian baru pindah ke ruangan ICU. Ya. Jam setengah 1 pagi kan? Setengah 1 pagi. Tapi satu peristiwa yang... Berarti operasinya berapa jam tuh ya? Dari jam 7 sampai jam 11, kira-kira setengah 12 kira-kira ya mungkin ya? Jam 11 jam setengah 12 gitu ya? Nggak tahu ya, nggak tahu pasti. Kira-kira segituan ya? Nah itu, tapi satu hal yang juga terjadi, kira-kira sekitar jam setengah 3, jam 3 gitu, saya nggak tahu pasti karena saya pun dalam keadaan belum sadar betul. Tiba-tiba saya mendengar suara suster bilang geblutet gitu. Jadi pendarahan gitu. Saya bangun karena saya lihat di ruangan itu udah ada sekitar 4 orang gitu. Saya mendengar sayup-sayup, "Aduh, apakah Anda ikut dalam operasi tadi?" gitu. Iya, saya ikut gitu. Lalu saya lihat dokter saya lihat memang darah sudah membanjiri tubuh saya gitu ya, dan akhirnya dokter seperti ada yang bilang ada jahitan atau mungkin ada yang bocor gitu. Akhirnya di ruangan itu dokter
seperti menjahit ulang gitu, menjahit ulang bagian itu. Dan setelah selesai, suster mengganti semua spray dan juga baju saya gitu. Saya bergerak perlahan untuk digantikan semua karena tubuh saya penuh dengan darah. Nah, saya lihat memang karena itu operasi besar. Setelah itu memang nilai hemoglobin saya tuh jadi jam Turun, 7 kemungkinan turun banyak turun banyak yang sekali yang gitu. terbuang ya, kan? Banyak yang terbuang. Tapi ya itu kuasa Allah Alhamdulillah, ya, Ibu ya. gitu. Tapi Alhamdulillah. lalu nggak transplantasi kan, Bu? Nggak transfusi ya, Bu ya? Maaf, Enggak, transfusi. alhamdulillah. Nggak ya, nggak Iya, transfusi iya. lagi ya. Jadi setelah dilihat setelah beberapa hari mampukah tubuh saya untuk Memproduksi. memproduksi kembali, alhamdulillah akhirnya nggak perlu transfusi darah. Iya. Mungkin masih ingat Bu ya, saya waktu jam 12:30 itu, Iya. Ibu masih tidur, Ibu nggak bangun-bangun, kemudian susternya bilang apa, Bu? Probalfas, Daiman Isda gitu. Nyonya Balfas, suamimu ada nih gitu. Kan rupanya suster sudah cukup lama membangunkan saya dari bius itu, tapi saya belum bangun-bangun. Setelah dikatakan suami kamu ada, langsung saya bangun. Tapi tanyanya sama suami apa? Karena saya langsung lihat jam. Wah, 12:30 gitu, 12:30 apa lebih 10. Saya lihat, ngapain itu suami saya jam segini gitu. Lalu saya bilang, udah pulang tidur gitu. Ini udah malam. Saya ketawa aja, ini orang tuh ya, bangun tidur, langsung bilang nyuruh orang tidur. Iya, karena pikir dilihat, saya langsung lihat jam, lu ini udah jam segini gitu ya. Oke. Gitu. Nah, saya pun belum tidur itu sama Belum sekali tidur ya, ya, Pak? sama sekali belum, baru mampir lihat. Oke, sebenarnya saya alhamdulillah sudah lihat Ibu udah operasi udah selesai. Alhamdulillah. Anda saya kembali ke tempat penginapan dekat situ. Ya, tapi ada satu hal yang menegangkan sebetulnya, Pak. Iya. Karena seringkali orang masih setelah transplantasi itu masih harus melakukan cuci darah gitu. Jadi pagi itu pasti cek terutama ini apa ya, kan ada dua nilai yang menentukan daripada pasien gagal ginjal itu Fungsi apa, ginjal, Pak? ya? Iya. Kreatinin Kreatinin dan sama ureum, ya, ureum, Pak. ya. Nah, itu dilihat gitu. Ternyata alhamdulillah kreatinin saya mendekati normal. Sekitar tadi masih 1,6 ya. ya, 1,6, normalnya di bawah 1,1. Itu suatu luar Dari biasa. nilai 6 tadinya, Bu ya? Dari nilai 7,1. Jadi biasanya tuh sebelum cuci darah, sebelum itu 7,1, setelah cuci darah baru ke 0,8. Enggak pernah, Pak. Kalau kreatinin enggak pernah kembali ke normal. Pada selesai cuci darah. Enggak pernah. Oh, ya? Cuci darah tuh enggak akan mengembalikan nilai kreatinin kita ke posisi yang normal sebagaimana manusia yang normal yang tidak ada punya masalah dengan ginjal, enggak ada. Nilai Hansoff yang yang masuk di posisi normal, tapi Hansoff bukan berarti yang menjadi patokan untuk Hansoff itu urium ya Indonesia-nya ya? Ya, Pak, dari itu yang harus diharapkan gitu. Urium tuh ya, Hansoff kan Indonesia urium ya, kalau Indonesia ya. Oke. Jadi alhamdulillah ya. Pagi-pagi oh iya, mungkin bisa diceritakan waktu tanya ke dokternya, "Dok, bagaimana operasi tadi malam?" Apa kata si dokternya? Iya, itu kata enggak ditanya, saya enggak nanya. Saya tanya. Oh, Bapak yang saya tanya. Oh, itu dokter bilang, "Saya mau operasi kamu tuh dengan mudah gitu, dengan mudah saat arteri disambungkan ya kan dengan si ginjal baru itu ginjal itu yang tadinya langsung ya kata dia dokternya, yang tadinya asalnya berwarnanya apa merah hati kali enggak kan kalau ginjal itu nggak ada darahnya kayak mungkin warnanya abu-abu gitu, kayak habis cuci pucat putih pucat. Kata dia setelah disambungkan ke arteri langsung melembung merah, langsung keluar netes, katanya itunya keluar kencing netes kata dia gitu. Mungkin itu ya dia. Betul Pak. Jadi luar biasa. Jadi, satu luar biasa, saya begitu ya, kuasa Allah yang luar biasa ya. Jadi yang patut kita syukuri luar biasa, dan bagaimana maha kuasanya Allah gitu ya. Iya, coba kadang-kadang kalau kita kebayang ya, seonggok ginjal yang sudah dinyatakan orangnya meninggal mungkin lebih dari 12 jam, tadi 18 jam yang lalu, sekarang itu barang hidup lagi dan berfungsi menopang hidupan Ibu. Saya kadang-kadang nggak pikir, ya Allah, memang benar berarti ya, yang mati, yang dinyatakan mati pun bisa hidup lagi gitu ya. Subhanallah ya, subhanallah kita. Rasanya tuh kalau orang mengatakan mana mungkin orang mati bisa hidup lagi, kalau ngeliat dari ini, bagi Allah segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Alhamdulillah setelah sejak itu ginjal ini berfungsi, alhamdulillah,
berfungsi dengan Baik. ya. Dengan baik. Malah kalau kata dokter saya yang biasa menangani pada saat saya cuci darah, kamu mendapatkan donor ini seperti kamu mendapatkan dari orang tua kamu, dari ibu kamu gitu. Kecocokannya ya Bu ya. Dari kecocokannya. Jadi luar biasa. Saya hanya berdoa selalu pada saat cuci darah, ya Allah, saya ingin sehat kembali dengan cara kalau mungkin ginjal yang lama itu bisa sembuh kembali, atau kalau saya harus melakukan transplantasi, berikan yang paling tepat, yang tubuh saya bisa menerimanya dalam waktu yang tepat, ya, dan saya bisa menerima dengan hati yang lapang dan berikan kepada saya, ya Allah, hasil yang optimal. Tentu saja saya berharap tidak akan pernah lagi untuk cuci darah lagi sampai akhir kehidupan. Amin, mudah-mudahan. Jadi waktu itu kata dokternya bahwa ginjal yang baru ini mempunyai HLA atau human leukocyte antigennya itu kecocokan dengan ibu. Katanya diperkirakan di atas 50%, diperkirakan 80% kalau nggak salah ibu ya. Jadi makanya dokter mengatakan wah ini sudah seperti dari saudaranya sendiri atau dari orang tuanya sendiri. Jadi kecocokannya ya. Alhamdulillah ya. Sejak itu alhamdulillah ya. Nah kemudian setelah itu selesai, tahun pertama sebagaimana biasa adalah kritis ya. Dimulai dari 3 bulan pertama. Kemudian 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, 3 bulan keempat ibu ya. Mungkin bisa 3 bulan pertama sebetulnya Pak. Sebetulnya yang paling menentukan pertama ada juga 1 minggu pertama, lalu itu 2 minggu, karena dokter memperkirakan minimum itu di rumah sakit 2 minggu karena untuk butuh pemantauan. Lalu alhamdulillah karena dilihat kondisi bagus, di hari ke-11 boleh pulang. Alhamdulillah. Itu juga lebih cepat daripada rencana. Lalu dilakukan pemantauan terus karena kita udah balik ke Hamburg ya, dan kembali pemeriksaan rutin adalah di tempat saya cuci darah. Nah itu dilakukan kontrol rutin, itu awal-awal itu 2 minggu sekali harus kontrol, karena juga memeriksa seberapa butuhnya obat yang saya konsumsi setiap harinya. Tapi di awal kita setiap bulan sekali harus kontrol juga ke Lübeck gitu. Jadi ada komunikasi yang baik antara rumah sakit tempat saya operasi dengan klinik tempat saya cuci darah dulu sebelum transplantasi. Alhamdulillah. Kita didukung dengan lingkungan yang mendukung sekali, dengan suami yang alhamdulillah sangat mendukung saya, dan juga anak-anak yang butuh pengertian, yang sangat pengertian, di mana saya hampir 12 tahun cuci darah dengan seminggu 3 kali. Alhamdulillah saya juga berterima kasih untuk anak-anak ya, untuk Akram, untuk Nia, untuk ya atas semuanya, dan juga kepada keluarga besar baik dari saya ataupun dari suami, dan juga sahabat-sahabat, terutama sahabat-sahabat yang di Hamburg, dan juga semua sahabat-sahabat yang ada di manapun juga yang udah ikut deg-degan dan mendoakan saya sepenuh hati saat saya transplantasi ginjal. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlimpah. Amin. Alhamdulillah ibu, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan si ginjal baru ini dikasih nama lagi sama si ibu. Iya betul. Dikasih nama Hafidhah ya bu ya. Mudah-mudahan Hafidhah itu sesuai dengan namanya, selain itu menjaga ya, mudah-mudahan alam arti menjaga yang baik untuk kebaikan, menjaga buat ibu, menjaga kesehatan ibu, menjaga iman Islam, menjaga keimanan Islam kita, dan juga menjaga semuanya bu ya. Juga akan juga bisa kalau bisa mungkin bisa diartikan juga seorang penghafal ya, juga mudah-mudahan juga seorang penjaga ya, menjaga dan semuanya. Mudah-mudahan harapan-harapan ibu terpenuhi, Allah berikan segala kebaikan yang melimpah. Amin. Mungkin kita akhiri pertemuan ibu ya di sesi kita hari ini. Terima kasih banyak ya. Kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita, atas kesehatan kita, di mana kita bisa menyaksikan bahwa kesehatan itu nilainya sangat-sangat mahal, yang tak ternilai, yang nggak bisa kita tidak bisa dibeli ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang mantap dan seterusnya buat ibu, dan juga buat kita semuanya ya, dimanapun kita berada.